Oke, baik teman-teman. Kali ini kita menyusun laporan keuangan dari kantor akuntan. Nah, di sini teman-teman ada total pendapatan selama 1 tahun yaitu 3.400.000.000. Setelah pendapatan, di sini ada biaya operasional selama 1 tahun. Setelah biaya operasional ada biaya penyusutan ya. Nah, teman-teman setelah menyusun laporan keuangan seperti ini ya. Ini sudah kita susun. Kemudian laba rugi seperti ini. Nah, setelah teman-teman susun, teman-teman ini akan melapor ke pajak ya. Ke kantor pajak untuk melaporkan pajak penghasilan atau potongan ya, pajak penghasilan. Nah, teman-teman yang perlu ketahui teman-teman yaitu dari penghasilan neto ya, dari penghasilan neto ini kita kalikan 50%. Setelah kita ketahui 50%, maka ini adalah penghasilan neto. Setelah itu kita kurangi dengan PTKP. PTKP itu kalau orang kawin itu sama dengan 54 juta. Kalau single itu 54 juta. Nah, karena dia sudah menikah dan punya tanggungan 1 anak, maka nikah 1, maka di sini ada ketambahan Rp4.500.000. Ada ketambahan Rp4.500.000. Ini statusnya kawin. Kemudian 1 anak. Ya. Di sini 1 anak. Seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi seperti ini, sehingga total PTKP sehingga total PTKP total PTKP dari KAPXY ini sebesar 63 juta, sehingga penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, jadi ini adalah PKP. Nah, setelah kita ketahui PKP, maka kita menghitung berdasarkan tarif progresif pajak penghasilan. Berarti dari 1.400.000.000 itu dikenai 3 lapisan pajak ya. Yang pertama 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%. Nah, yang sisanya ini ini ada dikenakan 4 lapisan pajak ya. Kemudian sisanya adalah kita kurangi PKP dikurang 500 juta seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 30%. Nah, seperti itu, sehingga total pajak penghasilan itu adalah sebesar 369.910.975. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa dibulatkan menjadi 369.910 ya. Seperti ini, dibulatkan. Jadi teman-teman, setelah teman-teman mengetahui nilai potongan pajak penghasilan per tahun, maka pembulatan, kemudian pajak
penghasilan setahun, kemudian sini pajak penghasilan sebulan. Nah, kalau sebulan kita bagi aja 12 ya. Seperti ini teman-teman. Tetapi di laporan keuangan itu mengambil total akumulasi pajak setahun ya. Pajak penghasilan, sehingga yang kita masukkan di sini adalah nilai yang setahun. Sehingga dari total pajak ini maka penghasilan itu dikurangi dengan pajak penghasilan, sehingga dapatlah laba bersih setelah pajak ya. Ini laba bersih setelah pajak. Sehingga kalau kita cek di neraca seperti ini teman-teman ya. Ini adalah seperti ini. Ini kok double balance ya. Sebentar. Oh iya, sorry. Di sini kita masukkan seperti ini. Ini jangan kita masukkan seperti ini ya. Tapi kita jurnal ya. Salah, kita jurnal dulu beban pajak penghasilan. Ya. Di sini kita lihat dulu bebannya. Di sini nggak ada ya. Karena di sini nggak ada, maka kita tambahin saja beban pajak satu ya, seperti ini, debit. Kita tambahin juga di seperti ini, 5-51. Oke, setelah kita tambahkan akunnya, maka kita jurnal ya. Di sini nilainya kita ambil yang tadi ya, nilai pajak penghasilan setahun. Nah, seperti ini. Kemudian akunnya itu 551 ya. Kemudian ini kita ini 1/13. Ini kita pakai JP ya. Refnya kita pakai JP atau jurnal penyesuaian seperti itu. Sini kita bisa gunakan uraian penyesuaian pajak penghasilan seperti ini teman-teman. 7, 8. Nah, sudah masuk ya. Di sini kita ambil, kita link saja ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga nah, seperti ini. Jadi setelah kita hitung pajaknya, kita ketahui pajaknya setahun, kemudian kita masukkan ke form jurnal ya. Ini adalah verifikasi. Kemudian nanti secara otomatis masuk ke sini. Ini adalah jurnal umumnya ya. Kemudian setelah itu kita cek kembali di laporan keuangan, di laba rugi sudah muncul angkanya. Ini sesuai besaran pajak yang kita hitung tadi. Kemudian kita cek ke neraca, sudah cocok angkanya ya. Total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ dulu cara menyusun laporan keuangan pada kantor akuntan publik. Dalam hal ini sifatnya adalah perorangan ya. Oke, jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih.